Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini Senin 3 April 2023, saya mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan tema Murid Kristus menguatkan sesama melalui pesan Tuhan. Berdasarkan bacaan Yesaya 50 ayat 4a dan 4b. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan yang sudah memelihara hidup kami di sepanjang malam dan kembali menganugerahkan hari baru bagi kami. Mengawali hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang kami percaya akan menjadi pedoman dalam hidup kami di sepanjang hari ini. Maka tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami apa kehendak Tuhan bagi kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami sedia mendengarkan sabda-Mu. Amin. Yesaya 50 ayat 4, demikian bunyinya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Melalui ayat firman Tuhan tersebut, kita dapat menggali beberapa pertanyaan. Pertama, apa yang digunakan seorang murid dalam menguatkan sesama? Lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Lalu, apa tujuan pemuridan dalam bacaan ini? Agar kita dapat menyampaikan pesan Allah kepada sesama, sehingga lewat lidah ini kita dapat membawa sukacita dan kebahagiaan bagi semua orang. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa dari sekian banyak organ tubuh pemberian Tuhan, Ia memberi satu organ penting, yaitu lidah. Lidah digunakan untuk berbicara. Pada saat tertentu, fungsi lidah bisa melenceng untuk hal-hal tidak terpuji. Lidah seringkali digunakan untuk mencerca orang lain, menghina, bahkan menyemprot orang lain dengan kemarahan. Hari ini Nabi Yesaya mengingatkan kita, setiap murid Tuhan, bahwa lidah hendaknya bermanfaat mengangkat orang yang mentalnya terpuruk, dipergunakan untuk mengeluarkan ucapan yang memberikan semangat bagi mereka yang letih lesu. Lidah melahirkan kata-kata nasihat atau motivasi buat mereka yang frustasi, sehingga membuat orang-orang yang letih lesu bisa bangkit kembali semangatnya. Mereka kembali memiliki pengharapan hidup di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah keadaan yang sulit, ekonomi dunia yang juga berantakan, dan di tengah banyaknya orang yang terkena PHK, hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk menyampaikan pesan Allah yang menguatkan dan membesarkan hati setiap orang yang mendengarnya. Apakah kita mau menyejukkan orang-orang di sekitar kita? Apakah kita masih tetap mau menyapa mereka? Apakah kita masih tetap mau meneduhkan, menghangatkan, membawa senyum dan kegembiraan dalam perjumpaan kita dengan semua orang? Apakah kita juga masih mau berdoa bagi mereka? Apakah kita juga masih mau berpikir untuk kebaikan orang lain atau untuk diri sendiri? Inilah PR terbesar kita selaku orang beriman. Nah sayangnya, kenapa kita yang sudah mengenal Yesus kadang-kadang gagal untuk menghadirkan kesejukan dan juga ketenangan dalam kehidupan kita bersama? Saudara, ini pertanyaan besar sekaligus juga ajakan dan juga koreksi agar kedepannya kita bisa melangkah bersama Yesus dan menyejukkan orang lain.
Dan perlu kita ingat juga bahwa jangan pernah kita jenuh dan lelah memberi suara yang lembut dan juga menyejukkan bagi orang-orang yang kita kasihi maupun sesama kita. Niscaya suara yang baik, merdu, benar, dan memotivasi tidak akan sia-sia, tidak akan percuma, karena Tuhan pasti menjadikannya sebagai berkat bagi kehidupan orang yang menerimanya. Hari ini kita semua diajak bukan hanya bijak dalam mendengar, tetapi juga hati-hati dalam berucap, sehingga dengan lidah ini kita dapat membawa sukacita dan menghadirkan kebahagiaan bagi semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, karuniakan kami lidah yang bermanfaat bagi sesama kami. Mampukan kami untuk menghadirkan sukacita dan kebahagiaan lewat kata-kata yang kami ucapkan bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Nafas Hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas. Tuhan Yesus beserta kita semua.